Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraniratan Surakarta. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 21 ayat 12 sampai dengan 15, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Allah yang baik yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa, jika pada hari ini kami boleh menjalani hidup kami kembali dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan-Mu. Engkau memampukan kami melewati hari-hari yang sudah kami jalani dengan baik. Engkau memelihara kami dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Bapa, kiranya Engkau pakai, Engkau berkati, sehingga apa yang disampaikan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan jika ada dosa yang kami bawa di dalam setiap hati kami masing-masing. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan saya ambil dari bacaan Matius 21 ayat yang ke-12 sampai dengan 15 yang demikian bunyi firman-Nya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka menjadi jengkel. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, dalam setiap orang tentu perasaan jengkel adalah marah, jengkel adalah perasaan yang ada pada setiap kita. Satu dari sekian banyak perasaan yang pada diri manusia adalah jengkel. Perasaan itu dapat muncul ketika orang tak mendapatkan apa yang diinginkannya. Bisa juga karena melihat sesuatu yang tidak benar. Dan itu semua bisa terjadi pada setiap orang, baik itu anak-anak, baik itu orang tua maupun siapapun juga. Bacaan kita pada hari ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus maupun para pemimpin umat dapat merasa jengkel, dapat merasa marah, dapat merasa jengkel. Tuhan Yesus marah, jengkel karena melihat sesuatu yang tidak benar yang terjadi di rumah Allah, di bait Allah. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat yang kudus, tempat di mana orang-orang dapat menyucikan hari Sabat dan memuliakan nama Tuhan. Namun justru menjadi tempat untuk berjual beli dagangan. Menjadi tempat yang ramai, tempat yang jauh dari yang dinamakan kudus. Tuhan Yesus jengkel karena para imam, orang-orang itu menajiskan tempat kudus
Mereka mengambil untung melalui apa yang dibungkus dengan persembahan dan agama. Tetapi para imam kepala dan ahli Taurat jengkel karena hatinya diliputi rasa iri dan marah karena Tuhan Yesus sudah menjungkir balikan meja-meja penukar uang, meja-meja yang menjadi tempat mereka berdagang, yang itu menguntungkan para imam kepala dan para ahli Taurat. Dan mereka akan kehilangan keuntungan karena sikap Tuhan Yesus. Selain itu mereka juga iri karena Tuhan Yesus dipuji. Di sini dikatakan Hosana anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat di bait Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, meskipun perasaan jengkel, marah itu hal yang manusiawi. Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang. Dan kita tidak perlu menghilangkannya. Karena marah, jengkel itu memang sesuatu yang perlu apabila terjadi sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Untuk meluruskan sesuatu yang tidak benar memang dibutuhkan sikap marah dan jengkel. Kalau orang diam saja, maka semuanya akan menjadi kacau. Ketidakbenaran akan merajalela, ketidakadilan akan terus terjadi, dan seterusnya dan seterusnya. Yang perlu kita lakukan adalah mengelola marah dan jengkel itu. Yang pertama, ketika kita marah dan jengkel, kita perlu mengendalikan ucapan. Karena seringkali ketika orang marah, ketika orang merasa jengkel terhadap sesuatu, yang keluar dari perbendaharaan kata-katanya adalah sesuatu yang tidak baik. Kata-kata kasar, makian, dan kutukan. Perlu kita ingat bahwa kata-kata kita itu ada kuasanya. Apalagi ketika kita marah dan jengkel kepada anak-anak kita. Marah dan jengkel kepada suami atau istri kita. Jangan sampai terlontar kata-kata mengutuk. Jangan sampai terlontar kata-kata yang tidak baik. Mengendalikan ucapan itu yang perlu dilakukan ketika hati kita merasa jengkel. Yang kedua, selanjutnya adalah upaya untuk mengendalikan sikap. Bila kita mampu mengendalikan ucapan, maka mengendalikan perilaku bisa menjadi lebih mudah. Perasaan jengkel dan yang dibuai dengan perkataan yang tidak membangun serta tindakan yang kasar, keras ataupun jahat hanya akan membawa akibat buruk. Baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tidak selayaknya kita berkata-kata kasar. Tidak selayaknya kita bersikap buruk terhadap orang lain karena kemarahan kita, karena kita dibuat jengkel. Namun, marilah kita dengan penuh penguasaan diri dapat memberkati mereka, mendoakan mereka untuk mereka bisa berubah dari sikap yang tidak baik.
Roh Kudus memampukan kita untuk dapat membangun sikap hati yang penuh kasih, mulut yang bijak, dan sikap yang bijaksana juga. Tuhan memberkati kita. Amin.